Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Samsul Azhar, Pak Ustadz Pujiono, dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Salawat juga salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Februari 2023 Masehi. Meskipun saya menerima undangan untuk mengisi kegiatan ini, harinya disebut Sabtu tetapi tanggalnya 19 Februari, maka saya ralat 18 Februari bukan 19. Hampir saja saya ragu-ragu tadi, Buddha enggak. Tetapi karena judulnya kajian Sabtu pagi, bukan kajian Ahad pagi, jadi lebih kuat Sabtunya ini nampaknya. Ya. Maka akhirnya saya berangkat juga. Baik Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri yang Allah muliakan, hari ini bertepatan dengan hari peringatan apa? Isra Mi'raj. Ini harusnya ada acara apa namanya? Tumpengan. Enten tumpeng ya. Niki mau dibagi-bagi nggih. Bagi kotak-kotak. Ya, dalam rangka memperingati di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad SAW. 3 perkara yang pokok yang Rasulullah terima ketika Isra Mi'raj itu. Apa 3 perkara itu? 1, perintah sholat 5 waktu. Yang semula 50 waktu jadi 5 waktu. Tetapi Allah telah menetapkan pahalanya yang 5 waktu itu sama dengan 50 waktu itu. Ya. Ini satu kemurahan yang luar biasa. Ewa semanten bahasa Jawanya. Meskipun begitu, banyak sekali orang-orang yang padahal hanya 5 waktu itu yang malesnya dan berat sekali untuk melaksanakan yang 5 waktu. Padahal pahalanya sudah dilipat gandakan. Yang kedua, perkara yang kedua adalah diterimakannya atau diturunkannya wahyu kepada Rasulullah SAW, yaitu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ya, sudah hafal semuanya Bapak Ibu? Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Disunnahkan setelah selesai membaca itu lalu kita membaca amin. Karena itu mengandung doa, dan setiap doa, ya, potongan doa itu mulai dari Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tuhan kami, janganlah Engkau azab kami sedang kami dalam keadaan lupa dan tersalah. In nasina aw akhtana. Ketika itu Allah menjawabnya, iya, aku kabulkan. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Iya, aku kabulkan. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Iya, aku kabulkan. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Iya, aku kabulkan. Ya, maka kemudian kita membaca amin. Baca ini, kata Rasulullah, setiap kali engkau menuju keperaduanmu, niscaya dua ayat ini mencukupimu, yakni membebaskan kamu, menghindarkan kamu dari gangguan setan, mulai dari kamu berangkat tidur sampai bangun di pagi hari. Baca ini di malam hari di rumahmu, niscaya setan-setan akan keluar dari rumahmu. Jadi rumah Bapak Ibu sering-sering dibacakan dua ayat terakhir ini supaya setannya keluar. Jangan putar dangdutan, setannya joget-joget di dalam rumah itu. Ya. Tapi nanti Pak, setelah saya putar dangdutan, saya membaca dua ayat itu apa? Setannya yang tadi joget-joget lari keluar setelah itu. Bukan begitu. Baik, kemudian perkara yang ketiga apa? Perkara yang ketiganya adalah Rasulullah bersabda, Allah akan mengampuni dosa-dosa umatku sebesar apapun dosa itu, kecuali dosa syirik. Ini juga anugerah yang luar biasa. Ini merupakan ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan, yang Allah berlakukan hingga akhir kehidupan ini, hari kiamat. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini karena relevansinya juga ada dengan materi kita ini nanti, yakni tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ya. Matan, apa itu artinya matan itu? Ini sebenarnya bahasa Arab. Matnun. Matnun itu artinya apa? Isi, ya. Konten, ya, yang terkandung di dalamnya, intinya, inti dari sesuatu itu. Matan keyakinan itu ya apa keyakinan itu? Ya, keyakinan yang ada di dalam hati, tidak nampak. Apa yang mantap di dalam hati itu adalah keyakinan. Dan cita-cita, nggak usah diteruskan cita-cita. Cita-cita, saya kira sudah populer ini kata ini, cita-cita hidup Muhammadiyah. Intinya bahwa organisasi Muhammadiyah ini telah menetapkan sebuah keyakinannya, juga cita-citanya. Kalau Bapak Ibu di dalam kehidupan pribadi, individu, itu juga mempunyai keyakinan dan cita-cita. Masing-masing kita dulu mulai dari kecil sudah diajari untuk menulis, ya, cita-citanya apa. Jadi tidak hanya individu
yang mempunyai cita-cita. Tapi Persyarikatan Muhammadiyah juga punya cita-cita, menentukan cita-citanya, punya keyakinan dan punya cita-cita. Ini telah dirumuskan semenjak mulai tahun 1945 dan terus dibahas, terus dikembangkan sehingga menjadi wujud matang, dan keyakinan itu baru dikokohkan, ya, disahkan itu pada tahun 1969 pada kegiatan Tanwir, ya, di Ponorogo, tempatnya di Ponorogo, 1969. Kemudian ditetapkan lagi pada Tanwir tahun berikutnya di tahun 1970. Maka kemudian mengalami penyempurnaan hingga pada tahun 1985 menjadi sempurna betul, seperti yang sudah tercatat di dalam buku-buku resmi, berita resmi dari Muhammadiyah yang juga sudah dipublikasikan melalui online, ya, berita-berita online. Ini materinya juga sudah saya kirimkan kepada Ustadz Pujiono. Sudah di-share Ustadz Puji? Sudah. Ya, Bapak Ibu tinggal melihat di sana apa pokok-pokok matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu, yang disingkat dengan MKCHM, matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, MKCHN. Ada 5, disederhanakan. Dulunya ada lebih dari 5. Kalau tadi Bapak Haji Samsul Azhar juga menyebutkan ada 5. Ternyata banyak yang poin-poinnya itu ada 5 itu. Pancasila ya ada 5. Balonku ya ada 5. Ya. Kemudian rukun Islam juga 5. Tadi latar belakang didirikannya Muhammadiyah juga ada 5 tadi. Ini juga matang keyakinan ada 5. Jadi dalam latar belakang yang disampaikan Bapak Haji Samsul Azhar dalam rangkaian acara sambutan singkat, ya. Something, bahasa something, sambutan singkat. Nah, kalau ini yang saya lakukan ini adalah pesing, pengajian singkat. Ya, jadi disingkat pesing. Kalau tadi something, sambutan singkat. Yang ini apa? Pesing. Kok tidak enak Pak itu ya? Kok pesing Ya, tidak apa-apa, untuk mempermudah ingatan. Pengajian singkat tentang MKCHM. Apa itu MKCHM? Isinya itu adalah 1. Ada mic yang lain tidak? Saya sebenarnya ingin bantuan untuk dibacakan, nanti saya menerangkan. Ya, kalau ada mikrofon. Okay. Yang pertama, isi dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu apa? 1. Monggo. 1. Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Ya, ini landasan ini atau keyakinan ini dalam rangka untuk menunaikan fungsi manusia sebagai satu hamba Allah, dan yang kedua sebagai khalifatullah, sebagai
wakil kekuasaan Allah di muka bumi ini, khalifah. Sebagaimana yang Allah embankan, ya, bebankan amanah ini kepada manusia ini, yakni pada zaman kakek moyang kita, Mbah Adam, diciptakan oleh Allah, dikisahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 30. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun, telah menetapkan, menjadikan fil ardi, di muka bumi ini, khalifah, ya, seorang khalifah, yaitu yang dimaksud adalah Adam alaihissalam. Jadi kita ini keturunan Adam alaihissalam, bukan keturunan kera. Di mana? Apa itu? Darwin, ya, teori Darwin, bahwa kita ini adalah keturunan ketek, ya, keturunan kera. Bukan. Kita ini kakek moyang kita semenjak diciptakan berwujud manusia, bukan kera. Memang di zaman Bani Israel ada orang-orang yang Allah sumpahi, Allah jadikan sebagai kera dan babi, itu ada, karena melakukan pelanggaran-pelanggaran, yakni Bani Israel, ya, kaum Yahudi yang dikenal sebagai orang-orang yang belingnya bukan main itu juga dikisahkan di dalam surah Al-Baqarah juga. Baik, jadi ini sebagai implementasi dari ketetapan Allah ini. Surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ya, ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan seterusnya itu. Ya. Betul, ayat 30 ya. Baik. Jadi yang pertama tadi adalah Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam, bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat Islam sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Ini merupakan keyakinan, ideologi. Ideologi itu ya menyatu dengan diri kita. Pondasi ideologi itu berfungsi sebagai pondasinya, asas, ya, dasarnya. Kemudian yang kedua, matan yang kedua adalah matan keyakinan yang kedua. Monggo. Matan keyakinan yang kedua adalah Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materi dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Ya, yang kedua ini menjelaskan tentang bahwa agama Islam itu adalah agama bukan buatan manusia, tapi itu adalah ciptaan Allah yang diturunkan untuk umat manusia ini melalui para nabi dan rasul, semenjak dari Nabi Adam sampai kepada penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan agama yang diada-adakan oleh manusia. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi yang harus kita yakini dan kita tancapkan pada diri kita adalah kita ini adalah makhluk. Manusia ini adalah makhluk. Satu, statusnya adalah sebagai
hamba Allah. Tahu hamba, abdun. Ya, hamba itu tidak mempunyai apa-apa. Ya, dia bukan apa-apa dan tidak mempunyai apa-apa dan tidak berkuasa untuk melakukan apa-apa kecuali atas izin Allah atau atas izin tuannya. Ya. Sebagaimana hamba sahaya itu, hamba saya itu tidak mempunyai apa-apa sebenarnya. Bukan apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mempunyai kuasa untuk melakukan apa-apa kecuali atas izin majikannya. Demikian pula kita. Ini yang harus kita sadari. Kita ini hamba Allah. Sehingga sebagai hamba, di posisi sebagai hamba, dia bukan apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak punya kuasa untuk melakukan apa-apa, kecuali atas izin Allah. Artinya, kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Makanya, tidak boleh di antara kita itu bersikap sombong, merasa lebih baik daripada yang lain. Lebih benar daripada yang lain, dirinya benar, orang lain salah. Itu tidak boleh seperti itu. Kita ini sama-sama hamba Allah. Kita diciptakan dari bahan yang sama, yaitu air yang hina. Ya, tentu Bapak Ibu yang menggeluti bidang kesehatan tahu persis wujudnya seperti itu loh. Ya, air yang hina itu seperti apa itu? Seperti cacing apa itu? Kumpulan cacing-cacing. Kita semuanya sama. Asalnya dari itu semuanya. Satu hamba Allah. Kita bukan apa-apa, tidak punya apa-apa kecuali diberi oleh Allah. Tidak punya harta, tidak punya kekuasaan, ya, tidak punya jabatan kecuali pemberian dari Allah. Jadi tidak pantas, tidak patut bagi kita untuk membangga-banggakan itu. Dulu kita lahir di dunia ini tidak punya apa-apa. Lalu oleh Allah mulai sedikit demi sedikit diberi karunia. Mulai dari bisa makan, bisa minum, bisa ya, bisa bersuara, bisa berkata-kata, bisa berpakaian, bahkan bisa beli pakaian, bahkan juga bisa membelikan pakaian, membelikan makanan, dan lain sebagainya. Tetapi kemampuan-kemampuan seperti itu tidak ada dengan sendirinya pada dirinya, tetapi Allah yang memberi. Nah, ini yang pertama. Dan dia sebagai khalifah, wakil Allah di muka bumi. Jadi harus memposisikan diri sebagai wakil Allah. Yakni Allah menghendaki kebaikan. Maka pada diri kita harus kita tumbuhkan keyakinan untuk bisa kita manfaatkan untuk melakukan segala bentuk kebaikan apa saja. Karena posisi kita sebagai wakil Allah di muka bumi. Jangan justru melakukan kerusakan, pengerusakan. Itu yang pertama di poin atau di matan yang pertama. Sedang yang kedua ini, bahwa Islam agama pemberian dari Allah, ciptaan dari Allah, disampaikan kepada umat ini sebagai sarana agar umat manusia ini hidup dengan meraih kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga sampai kepada akhirat. Agama Islam ini adalah agama yang Allah buat dengan mengandung aturan-aturan di dalamnya dalam rangka untuk agar manusia ini hidup dalam kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Berkecukupan baik itu material maupun spiritual. Ini yang harus kita yakini. Orang kalau sudah mempunyai keyakinan ini, maka tidak berani lagi seumpama Allah dan Rasulnya memerintahkan
untuk melakukan satu perbuatan yang dikatakan melainkan hanya sami'na wa ata'na. Tidak lagi memakai jurus koke. Apa itu koke? Engko dhisik maksudnya. Ya. Masalahnya ini yang memerintahkan bukan manusia lagi, tetapi Allah. Agama. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak lagi koke. Apapun yang dilakukan kecuali tindakan medis yang memang tidak bisa disambi atau ditinggalkan. Ya, maka apapun yang dilakukan, aktivitas apapun tinggalkan demi untuk menunaikan panggilan Allah. Ini agama Allah, bukan aturan, bukan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Kalau undang-undang dibuat oleh manusia, mungkin masih bisa disemayani, koke itu tadi. Ya, ini dua poin yang pertama ini, ya, poin 1 dan poin 2 ini, inilah yang bersifat ideologis, yang mendasar, pondasinya ini. Kalau di dalam Islam itu ada namanya al-iman, keimanan, rukun imannya bermuhammadiyah itu ini. Dua ini, 1 dan 2 ini. Ini adalah rukun imannya bermuhammadiyah. Lah, sekarang rukun Islamnya yang mana? Kalau rukun iman kita sebagai seorang muslim itu adalah 6. Ya. Rukun Islam ada 5. Nah, ini ada rukun Islamnya seperti apa? Yakni di poin yang ketiga itu. Coba tolong dibacakan poin yang ketiga. Untuk poin yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan yang pertama Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam. Ya, ini bagian dari rukun Islamnya bermuhammadiyah. Ya, jadi saya menganalogikan seperti itu supaya panjenengan semuanya mudah memahaminya. Ya. Jadi rukun imannya bermuhammadiyah itu 1 tadi. Apa tadi? Menyadari bahwa diri kita itu adalah hamba Allah dan khalifah. Yang kedua, apa tadi? Bahwa agama Islam itu adalah agama ciptaan Allah, bukan buatan manusia. Ya, ini rukun imannya bermuhammadiyah. Lah, rukun Islamnya 1. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan 1. Nah, ini seseorang tidak dianggap sebagai berislam apabila di dalam menjalankan aktivitas kehidupannya tidak didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi sumber hukum, ya, dasar hukum kita beraktivitas bermuhammadiyah itu adalah ini, 2 ini, Kitabullah dan Sunnah Rasul. Ini adalah pedoman pokok kita, sehingga nanti ini juga akan tertuang di dalam yang mungkin tempo hari sudah disampaikan oleh Ustaz Pairin, ya, Ustaz Pujono, yakni tentang muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Apa bedanya itu? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar itu ya menyangkut masalah yang umum-umum. Ya, organisasi ini pemiliknya namanya apa, kemudian lambangnya seperti apa, ya, pemiliknya siapa dan lain sebagainya.
itu anggaran dasar. Anggaran rumah tangga itu menjelaskan tentang hal-hal yang lebih khusus, lebih rinci. Jadi anggaran dasar itu globalnya, sedang anggaran rumah tangga itu perinciannya. Contoh anggaran rumah tangga itu ya seorang direktur itu harus memenuhi syarat-syarat A, B, C, D dan seterusnya. Nah, itu adalah anggaran rumah tangga. Sebagai seorang calon pimpinan misalnya harus mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi ini dan lain sebagainya. Menerangkan tentang sanksi ya, atau reward ya, dan lain sebagainya. Itu adalah anggaran rumah tangga. Baik. Jadi rukun Islamnya bermuhammadiyah itu satu. Segala aktivitasnya harus dilandaskan, didasarkan pada kitabullah dan sunnah Rasulillah. Al-Quran dan sunnah Rasul. Al-Quran adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedang sunnah Rasul adalah penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam. Tentu ada prosedurnya untuk menerjemahkan, memahami apa-apa yang dijelaskan oleh Rasulullah menyangkut apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya, ini rukun Islam yang pertama. Untuk seseorang bermuhammadiyah. Kira-kira bisa nangkep nomor napa malah terasa berat ya untuk memahami. Tapi nanti dulu, jangan sambat dulu. Nanti kalau sudah sampai akhir ya, sampai kelima insya Allah akan paham secara utuh. Ini masih sebagian. Berikutnya sekarang, rukun Islam yang kedua untuk seseorang bermuhammadiyah itu diterangkan pada poin yang keempat. Silakan, monggo dibacakan. Untuk poin yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. Pertama, akidah, yakni dengan bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Yang kedua, akhlak, yaitu dengan bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Yang ketiga, ibadah, yaitu dengan bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Yang keempat, muamalat duniawiyah, yaitu dengan bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rukun Islamnya seseorang yang bermuhammadiyah yang kedua itu adalah ini, dalam bidang apa saja penerapan tadi itu, penerapan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah Rasul tadi itu dalam bidang satu akidah, yakni dengan bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni. Ini disebut dengan tajdid. Di dalam Muhammadiyah itu ada namanya, lembaganya itu Majelis Tarjih dan Tajdid. Tajdid itu di dalam soal akidah adalah membersihkan keyakinan dari unsur-unsur kekeruhan yang mengotori keyakinan itu sendiri atau akidah itu sendiri. Apa itu yang mengeruhkan akidah itu? Tadi yang disebut oleh Bapak Haji
Samsul Azhar tadi, TBC. Tahayul, apalagi? Bid'ah khurafat. Ya, TBC. Tahayul, bid'ah khurafat. Tahayul itu apa artinya tahayul itu? Menghayal, berhayal. Orang yang mati nanti kalau dikafani, kemudian waktu menguburnya tidak dibuka itu ikatannya itu, nanti jadi pocong itu. Lalu akan mendatangi keluarganya, akan minta diuculi. Jadi pocongnya akan mencolot, kemudian bilang culi, gitu. Uculi tali ini. Ya, itu tahayul, tidak ada itu. Ya, seperti itu tidak ada. Maka Bapak Ibu jangan takut, ya. Jangan menjadi orang yang pengecut. Pengecut itu orang takut tapi tidak beralasan. Ketakutan yang tidak ada alasannya. Seperti lewat kuburan, kenapa takut? Ya. Takutlah terhadap apabila ada kejahatan dan sebagainya, bukan terhadap hal seperti itu. Tahayul, bid'ah, apa bid'ah itu? Sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah. Ya, dalam soal ibadah. Contoh, maaf, ini kan di bulan bulan Rajab ya. Kemarin sudah saya terangkan pula di acara ta'awun di sini pula. Ada nanti Sya'ban, sebentar lagi ini yang akan datang ini setelah Rajab Sya'ban. Ada istilah sholat nisfus Sya'ban. Apakah ada tuntunannya? Tidak ada. Hadis-hadis yang menerangkan tentang soal itu berkualitas minimal dhaif. Tetapi sebagian besar para ahli hadis menilainya sebagai hadis maudhu', hadis palsu. Tidak ada. Ada hadis yang diada-adakan itu adalah hadis yang menerangkan tentang sholat 100 rakaat. Di setiap rakaatnya membaca setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas 10 kali. Maka disebutlah sholat itu dengan sholat alfiyah. Sholat nisfu Sya'ban, yakni sholat alfiyah, yakni sholat 100 rakaat, masing-masing rakaat membaca 10 surah Al-Ikhlas 10 kali. Jadi 10 kali 100 sama dengan 1000. Maka disebutlah alfiyah. Alfun itu artinya 1000. Alfiyah. Ya, ada pula yang melaksanakan sholat tasbih di malamnya itu, dan setiap setelah satu rakaat nanti ada amalan-amalan tertentu, bacaan doanya telah ditentukan. Nanti setelah rakaat yang kedua bacaannya ada doa yang telah ditentukan pula. Setelah selesai nanti baca Yasin dan lain sebagainya. Tidak ada. Ini termasuk perbuatan apa? Bid'ah. Mengada-ada sesuatu yang dulunya tidak ada dalam soal ibadah. Kemudian khurafat. Apa itu khurafat? Khurafat itu begini. Ini loh, saya punya akik. Ini akik ini kalau panjenengan pengen rezekinya digampang nih, akik niki panjenengan rendam di air mineral, tunggu sampai berapa jam begitu lalu diminum. Nah, ini namanya khurafat. Baik, jadi bersih dari hal-hal itu. Jadi satu dalam bidang akidah penerapannya, dimurnikan ibadah kita itu, jangan tercampur oleh kekeruan, kekotoran seperti itu. Tidak ada. Perintah sholat seperti itu ya kita lakukan seperti itu, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bukannya diplesetkan begini. Shollu kama ra'aitu muni usolli. Bukan begitu.
Shollu sholatlah kalian sebagaimana aku muni usolli. Ya, jadi memurnikan ibadah. Yang kedua, bidang yang tercakup di dalam penerapan tadi, penerapan Al-Quran dan As-Sunnah tadi itu adalah bidang akhlak, yaitu dengan bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Tahu makna akhlak, Bapak Ibu? Akhlak dari kata kholaqa, menciptakan. Akhlak dalam pengertian ini maknanya adalah orang apabila melakukan sesuatu tanpa berpikir, jadi sudah langsung melakukan, itu namanya akhlak. Dan akhlak itu memang harus dilatih. Kalau tadi Ustadz Pujiono mengatakan bahwa sholat itu di absen, ya. Mendatangi kajian juga di absen. Ini memang penting pula dalam rangka untuk melatih supaya kita mempunyai akhlak tadi, akhlak yang mulia, akhlak karimah. Ya. Jadi butuh dilatih. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali latihan itu sebenarnya tidak perlu terlalu banyak ya. Sampai 7 kali, kalau Bapak Ibu punya buku yang dikarang oleh salah seorang pimpinan Muhammadiyah Pusat itu, 10 habit ya, hobi yang apabila kita melatih diri kita dengan 10 cara langkah di situ, niscaya kita akan mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Seperti datang ke kajian seperti ini, awalnya memang harus tanda tangan. Ya, nanti untuk berikutnya, ya, mungkin tidak perlu tanda tangan, itu hanya formalitas saja. Ada tanda tangan atau tidak, dia tetap ikut. Kalau sudah begitu, ini namanya akhlak. Ya, kemudian bidang yang ketiga adalah ibadah. Tadi akidah, keyakinan. Kemudian akhlak, kemudian ibadah. Ini yang harusnya contoh yang saya sampaikan yang pertama tadi di sini letaknya. Ya, jadi mengada-adakan ibadah yang dahulunya tidak ada. Tadi letaknya di sini semuanya. Dalam soal ibadah, kita harus bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Ya. Misalnya sholat itu harus dikerjakan betul-betul lillah, tidak karena tanda tangan. Bersedekah juga begitu, sedekah itu murni, juga untuk mencari ridho Allah dan mengharap pahala surga saja. Tidak boleh bersedekah kemudian, ingat loh ya, nanti 2024 jangan lupa ya, pilih saya. Nah, ini juga tidak boleh seperti ini. Harus dimurnikan ibadah-ibadah ini, termasuk Bapak Ibu yang beraktivitas di dalam amalan-amalan sehari-hari. Itu juga hendaknya diniatkan untuk ibadah. Yang keempat, muamalah dunyawiyah, yaitu dengan bekerja untuk terlaksananya muamalah dunyawiyah, yakni pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah. Kalau yang tadi ibadah-ibadah mahdoh, yang ini kegiatan-kegiatan sehari-hari, apapun kegiatannya, termasuk tidur secara pribadi ya. Tidur pun jika Bapak Ibu ingin tidurnya itu bernilai ibadah, ya lakukanlah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebelum tidur berwudu, kemudian biasa berwudu mboten kalau mau tidur. Mboten Pak, kula jangankan wudu Pak. Kula begitu mantuk saking rumah sakit pun rasane awak niki ndak karuan. Mantuk pun begitu yo cepot sepatu, seragam nggih dereng kula copot. Langsung sek. Terkadang malah justru lebih sempat tuh buka WA dulu Pak. Jadi wudu nggak sempat, tapi buka HP sempat.
Baca doa juga enggak sempat. Dulu sudah hafal Pak, itu doanya Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tapi setelah tua begini sudah enggak sempat lagi Pak. Karena lebih cenderung untuk memilih HP-nya, buka WA-nya, Mbak Menawa ada teman-teman yang oper SIM, ya, ganti SIM. Baik, jadi kegiatan-kegiatan sehari-hari pun sekalipun itu bukan ibadah mahdoh, kalau kita lakukan diniati ibadah kepada Allah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat tadi itu, maka akan bernilai ibadah. Karena kata Rasul, ada orang yang melakukan ibadah tetapi nilainya bukan ibadah. Tetapi ada orang yang melakukan kegiatan aktivitas muamalah tapi nilainya ibadah. Jadi kebalik. Ada orang yang sholatnya, yang puasanya, baca Al-Qur'annya, yang seharusnya bernilai ibadah itu, tetapi bernilai muamalah, keduniawian, karena ditarif. Ya, misalnya baca Al-Qur'an diberi tarif dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang beraktivitas sehari-hari muamalah, tetapi nilainya ibadah. Ini apabila kita betul-betul melakukan semua itu dengan sadar untuk beribadah kepada Allah, maka nilainya semuanya ibadah. Baik, itu yang kedua. Jadi rukun Islamnya orang bermuhammadiyah itu ada dua ini. Satu tadi dilandaskan aktivitasnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua ini adalah meliputi bidang apa? Akidah. Apa yang kedua? Saya sampai lupa. Akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Dipun catat nomboten kan? Sampun nggih. Yang kelima sekarang, silakan. Untuk poin yang kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfilsafat Pancasila, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, sebagaimana disebut di dalam surah Saba ayat 15. Ya. Surah Saba ayat 15. Surah Saba itu surah yang keberapa itu? Surah 34. Ayat yang ke-15. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Jannatani an yaminin wa shimal. Kulu min rizki rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa itu artinya itu? Baldatun thayyibah, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan penguasa yang pengampun. Penguasa yang pengampun, Tuhan yang pengampun, Rabbun ghafur. Dalam rangka mencapai itu. Jadi yang kelima ini, poin yang kelima ini adalah dakwah kita. Ya. Tadi ada rukun iman, rukun Islam, ada dakwahnya di poin yang kelima ini. Yakni mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfilsafat Pancasila, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah SWT sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini cita-citanya. Ya. Tadi kan ada matan keyakinan dan cita-cita hidup bermuhammadiyah. Inilah keyakinan dan cita-cita persyarikatan Muhammadiyah untuk mewujudkan, mari ayo, baik mereka warga Muhammadiyah atau bukan, ayo kita sama-sama
kami melalui kendaraan Persyarikatan Muhammadiyah, yang lainnya monggo melalui kendaraan apa saja. Yang jelas ini loh, yang poin terakhir ini. Ayo kita bersama-sama untuk mewujudkan negeri ini, negeri yang bahasa Jawanya itu gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Ono coroko toto sawon. Ono coroko. Ya, ini bahasa Jawa nih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ini hendaknya ditanamkan pada jiwa Bapak Ibu semuanya. Ini saya juga dalam rangka untuk belajar seperti ini, meneguhkan keyakinan pada diri saya sebagai seorang warga Muhammadiyah harus memiliki seperti ini. Keyakinan, menyadari bahwa diri saya ini hamba Allah dan khalifah, wakil Allah dalam rangka untuk mengelola jagat raya ini. Yang kedua adalah agama Islam yang saya memeluk itu, yang saya memeluknya itu, ini bukan ciptaan manusia, tapi ciptaan Allah. Jadi apa-apa yang diperintahkan di dalamnya harus saya jawab sami'na wa ata'na. Tidak pakai apa tadi? Tidak pakai poke. Bahasa anak-anak sekarang GPL, gak pakai lama, langsung sami'na wa ata'na. Ya. Itu harus kita miliki seperti itu, dan seterusnya tadi itu. Jadi kita bermuhammadiyah, Bapak Ibu yang menggeluti di bidang kesehatan, ya di dalam aktivitas panjenengan dalam rangka untuk mengelola kesehatan ini semuanya bisa diterapkan. Nanti yang lain yang mungkin menggeluti bidang pendidikan juga menerapkan matan keyakinan dan cita-cita hidup bermuhammadiyah ini dalam bidang pendidikan. Yang lain-lain juga demikian. Dan ini tertuang di dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Sudah ada di situ, materinya sudah termuat. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi tidak disebutkan berapa jam sih? Ya. Ini masih banyak sebenarnya, ya. Tapi saya khawatir tadi karena mungkin Bapak Ibu datang ke sini jam pinten loh, 6:30 ya, setengah 8. Setengah 8 ini sudah hampir jam 9. Oleh sebab itu saya kira cukup sampai di sini saja dulu, karena materinya hanya tentang MKCHM, MKCHM, yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Hanya ini saja, dan nanti silahkan yang lainnya itu dibaca dengan khidmat, ya, dengan dipahami betul-betul, dihayati, insya Allah sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sebagai warga Muhammadiyah, juga secara umum dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Untuk sebelum saya tutup, ada pertanyaan silahkan jika ada. Jika tidak ada, alhamdulillah. Ya. Kalau ada ya silahkan, tidak apa-apa. Mau bertanya semuanya sehingga saya tidak mempunyai kesempatan untuk jawab, ya alhamdulillah. Kalau ada yang bertanya, silakan berdiri, sebutkan nama dan pertanyaan. Atau mungkin maju biar terdengar soalnya, nanti biar nyambung dengan jawabannya. Teman-teman. Oh ya. Masuk aja Mbak. Oh ya, monggo. Oh iya, baik. Dalam hal demikian, niki langsung ya, saya jawab langsung ya. Baik. Ya. Apakah kalau kita membaca
misalnya ayat atau surah tertentu yang kita yakini itu mempunyai fadilah, keutamaan, itu termasuk khurafat? Tidak. Ya, apabila itu dilandaskan pada dalil yang sahih. Contohnya tadi, seperti saya mengatakan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah tadi, apabila kita membacanya di rumah kita di malam hari, maka setan-setan akan keluar. Itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sahih. Jadi kita bisa mengamalkan baca kedua ayat ini di rumah, atau baca yang lainnya yang juga ada fadilah-fadilah yang didasarkan pada, misalnya baca ayat kursi juga demikian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini juga dibaca sebelum mau tidur. Juga dibaca di dalam rumah. Setan juga keluar juga ini. Jadi hampir sama memang dengan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Juga dibaca di setelah sholat. Ya, ayat kursi. Apabila seorang membaca ayat kursi di setiap duburis sholat, maka kata Rasul, tidak ada yang mencegahnya untuk masuk surga kecuali kematian. Dalam hadis disebutkan demikian. Membaca ayat kursi, meyakini itu, maka dibenarkan karena didasarkan pada dalil, tidak termasuk khurafat. Sambung. Yang lain? Untuk pertanyaan kedua, gantian untuk yang pria. Tadi sudah cewek, sekarang jawab atau tangis. Monggo. Monggo. Ini nika wonten Pak Gatot, monggo silakan. Pak Gatot, kelihatan Gatot. Ya. Kalau misalnya baca Apa? 41 apa? Untuk bacaan yang diulang sampai 41 kali atau 1000 kali itu termasuk khurafat, bukan? Oh iya. Selama itu didasarkan pada dalil-dalil yang sahih, maka dibenarkan. Seperti kita membaca tasbih, tahmid, dan takbir itu ya, setiap setelah sholat ya. Itu kan ada baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, sehingga total ada 99 kali. Genapilah 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di laut. Itu hadisnya sahih. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sahih, predikannya sahih. Maka dibenarkan, bukan termasuk khurafat. Yang lain tadi apa? Yang 41 tadi apa? Bacaan apa? Oh iya. Ya, apa itu misalnya itu? Kalau memang itu dasarkan pada hadis yang sahih, maka boleh diamalkan. Tapi kalau tidak ada dasarnya, panjenengan yang mau kecalan dompet, yang mau sholawat, mangkelak panggil, tidak ada petunjuknya, tuntunannya. Ya, jadi baca sholawat 100 kali, mangkelak kepanggil, baca terus 100 kali, ketemu betul dompet saudaranya, bukan dompetnya yang hilang, tapi dompetnya koncone. Jadi apa namanya? Tidak ada tuntunan seperti itu. Ya, jadi tidak perlu diamalkan jika tidak didasarkan pada dalil-dalil yang sahih. Maka hati-hati Bapak Ibu, karena banyak sekali di grup-grup WA itu postingan-postingan seperti itu banyak. Ya, amalkan ini, jika kamu sakit ini, amalkan ini, niscaya kamu sembuh. Ya. Kalau kamu pengen rezekimu lancar, baca ini sekian ribu. Kalau kamu ingin segera dapat jodoh, amalkan ini. Dan kalau tidak disertai dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, yang sahih, maka tidak
boleh diamalkan. Hati-hati, bisa menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Maka saya kira cukup, sudah satu cewek satu cowok. Cekap nggih? Untuk kedua pertanyaan dari teman-teman sudah dijawab oleh Ustaz Khairuddin MPDI. Baik, kalau cukup demikian saya tutup dulu. Ya. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.